Coba lu lepas pandangan lu sebentar dan lihat benda-benda di sekeliling lu sekarang. Smartphone di tangan lu, laptop di atas meja, lampu yang menerangi kamar lu, mesin cuci, kulkas, hingga sistem pembakaran elektronik di dalam motor atau mobil lu. Semua keajaiban teknologi yang memudahkan hidup lu hari ini digerakkan oleh satu komponen yang sama, yaitu microchip semikonduktor. Sebuah potongan silikon super kecil hasil olahan pasir kuarsa yang ukurannya nggak lebih gede dari sebutir debu. Manusia modern sering merasa mereka adalah makhluk paling kuat yang mendominasi planet ini. Kita membangun gedung pencakar langit, mengendalikan satelit, dan menciptakan kecerdasan buatan. Namun, kita sering lupa kalau seluruh kemegahan peradaban ini sebenarnya sedang berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh. Seluruh hidup kita digantungkan pada sebutir pasir silikon. Sekarang, mari kita bayangkan sebuah skenario terburuk yang valid secara sains. Katakanlah sebuah badai matahari ekstrim atau anomali pulsa elektromagnetik skala kosmik menghantam bumi, dan detik ini juga mematikan seluruh fungsi microchip di seluruh dunia tanpa terkecuali. Mayoritas orang awam mungkin cuma bakal mengeluh, paling cuma nggak bisa main sosmed atau handphone mati semalam. Enggak, itu adalah kekeliruan fatal. Tanpa sebutir pasir silikon ini, hukum fisika dan sistem logistik global bakal melempar umat manusia kembali ke zaman kegelapan hanya dalam waktu 24 jam. Kita nggak sedang bicara tentang hilangnya koneksi internet, tapi kita sedang bicara tentang runtuhnya total rantai pasokan bertahan hidup milik miliaran manusia. Channel Partikel Ilmu kali ini akan membedah secara radikal dan mendalam lini masa detik demi detik hancurnya peradaban manusia ketika silikon mati. Pada jam pertama, ilusi keheningan. Detik pertama, ketika anomali terjadi, miliaran layar smartphone di bumi bakal langsung hitam. Di jalan raya, mobil-mobil modern yang menggunakan sistem electronic control unit bakal mati mendadak di tengah kecepatan tinggi, memicu tabrakan beruntun masif di seluruh dunia. Kendaraan analog tua tahun 1970-an menjadi satu-satunya mesin yang selamat. Di atmosfer, ribuan pesawat komersial yang sedang mengudara kehilangan seluruh sistem navigasi digital dan kendali otomatis. Para pilot terpaksa mengandalkan kendali manual dalam kondisi buta tanpa radar. Di luar angkasa, ribuan satelit komunikasi dan GPS langsung mati total, merubah mereka menjadi sampah antariksa tak berguna yang perlahan keluar dari orbit. Dunia mendadak tuli, bisu dan buta dalam waktu 60 menit. Memasuki jam yang ketiga, runtuhnya jaringan energi. Ini adalah titik di mana bencana kemanusiaan yang sesungguhnya dimulai. Pembangkit listrik tenaga nuklir, batu bara, gas, hingga hidroelektrik di seluruh dunia tidak dioperasikan secara manual oleh manusia, melainkan oleh sistem komputer otomatis bernama SCADA yang berbasis microchip. Begitu chip pengontrol ini mati, katup pengaman mekanis pada pembangkit akan terkunci otomatis demi mencegah ledakan. Hasilnya, seluruh jaringan listrik dunia bakal mati total secara serentak, total blackout. Seluruh kota metropolitan di bumi langsung tenggelam dalam kegelapan mutlak. Pabrik berhenti berputar, server data perbankan mati, dan sinyal komunikasi hilang sepenuhnya. Duit digital lu di bank musnah seketika menjadi angka tak berharga karena nggak ada komputer yang bisa menyalakannya. Dilanjut pada jam ke-12, krisis elementer manusia. Masuk ke jam 12, masalah bergeser ke kebutuhan paling mendasar seperti air bersih. Kota-kota besar di dunia bisa menyalurkan air ke jutaan rumah karena adanya pompa listrik raksasa dan sistem filtrasi otomatis yang dikontrol oleh panel digital. Ketika microchip pada panel tersebut mati, aliran air bersih ke seluruh apartemen dan perumahan di dunia berhenti total. Di saat yang sama, rumah sakit berubah menjadi zona kematian. Generator cadangan gagal berfungsi karena sirkuit digitalnya rusak, mematikan mesin ventilator dan alat penunjang hidup ratusan ribu pasien kritis secara instan. Pada hari ketiga, kita mengalami kelumpuhan logistik total.
manusia modern tidak pernah menyimpan stok makanan untuk jangka panjang karena kita terbiasa dengan konsep just-in-time logistics, di mana makanan segar dikirim setiap hari menggunakan truk dan kapal kargo. Namun, sistem distribusi ini digerakkan oleh manajemen digital dan bahan bakar yang dipompa oleh mesin digital. Pada hari ketiga ini, seluruh rak di supermarket dan toko kelontong di seluruh dunia sudah kosong melompong karena dijarah. Rantai pasokan makanan dunia lumpuh 100%. Truk kontainer tidak bisa berjalan. Kapal kargo terdampar di lautan tanpa navigasi. Air minum kemasan menjadi komoditas yang lebih berharga daripada emas. Di hari ketujuh, terdapat hukum rimba perkotaan. Berdasarkan data analisis risiko dari Cambridge Center for Risk Studies, sebuah kota besar hanya berjarak 9 kali waktu makan dari anarki total. Artinya, jika manusia tidak makan selama 3 hari, moralitas dan hukum sosial akan lenyap. Pada hari ketujuh tanpa listrik, tanpa air bersih, dan tanpa pasokan makanan, kota-kota besar seperti New York, London, Tokyo, hingga Jakarta akan berubah menjadi medan perang. Kerusuhan massal pecah di mana-mana. Manusia mulai menjarah rumah sesamanya demi bertahan hidup. Angkatan bersenjata tidak bisa meredam situasi karena sistem komunikasi militer mereka juga hancur tanpa microchip. Memasuki minggu ketiga, kita akan masuk ke dalam fase kepunahan massal generasi digital. Di minggu ketiga ini, peradaban manusia resmi mengalami riset paksa. Umat manusia terlempar kembali ke pola hidup abad ke-18, namun tanpa kesiapan mental dan keahlian orang abad kuno. Jutaan orang di perkotaan mulai tewas bukan karena perang, melainkan karena dehidrasi, penyakit akibat sanitasi yang buruk, dan kelaparan massal. Manusia dipaksa mempelajari kembali cara hidup purba secara instan, mencari mata air alami, bercocok tanam secara manual tanpa mesin, dan mengandalkan otot serta hukum rimba untuk bertahan hidup. Kita baru sadar bahwa teknologi yang selama ini kita anggap remeh sebenarnya adalah malaikat penjaga yang menahan naluri kebinatangan manusia agar tidak pecah. Skenario matinya silikon ini memberikan kita sebuah reality check yang sangat mahal dan mendalam. Kita sebagai manusia sering merasa sombong karena telah menaklukkan bumi, menciptakan kecerdasan buatan, dan berencana terbang ke Mars. Namun faktanya, seluruh kejayaan kita hari ini digantungkan pada komponen rapuh selebar beberapa milimeter yang bernama microchip. Kita tidak mendominasi planet ini karena kekuatan fisik kita yang lemah, melainkan karena sebutir pasir silikon yang berhasil kita retas dan kita beri kecerdasan. Ketika butiran pasir itu berhenti bekerja, semua ego, kekayaan digital, dan kesombongan manusia akan runtuh dalam hitungan hari.